Shalom, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dalam hidup kita, seringkali kita dihadapkan kepada sebuah pilihan hidup. Dan kadangkala pilihan hidup itu akan mempengaruhi kehidupan kita nantinya, akan mempengaruhi masa depan kita. Sebagai contoh, ketika kita mau memilih studi kita, pekerjaan kita, karir kita, ataupun kita mau memilih pasangan hidup kita dan pergaulan kita, semua yang kita pilih tentunya akan mempengaruhi masa depan kita masing-masing. Dan patut disadari bahwa Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Bagian kita, tugas kita adalah memilih bagian yang terbaik di dalam hidup kita masing-masing berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan sendiri. Maria dan Marta, dua bersaudara, sahabat Tuhan Yesus, dikatakan suatu ketika Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumah mereka. Kita simak bacaan perikopnya, Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Tuhan Yesus dan murid-murid dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Tetapi suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, kalau kita mau memperhatikan teks, dikatakan Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk melayani. Tidak dikatakan Marta sibuk melayani Tuhan. Dan menjadi pertanyaan kita, Marta sibuk melayani siapa? Melayani Tuhan atau melayani dirinya sendiri? Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, pertanyaan ini juga dapat kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kesibukan kita di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keseharian kita sibuk untuk siapa? Untuk diri kita kah? Atau untuk Tuhan kah? Kesibukan dapat membuat kita menjauh dari Tuhan. Meski terkadang kita merasa dekat dengan Tuhan, kita merasa kesibukan kita untuk Tuhan, tetapi mungkin saja sebenarnya semua ini hanyalah semu. Mungkin saja semua ini hanyalah untuk kesenangan kita, hanyalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita sibuk untuk menutupi kekhawatiran kita. Kita sibuk untuk menutupi kepuasan diri di dalam diri kita. Kita sibuk justru untuk kebesaran nama kita sendiri. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kehadiran Tuhan Yesus, kebersamaan dengan Tuhan Yesus, sungguh-sungguh Maria sadari dan ia terima sebagai hal yang terbaik di dalam hidupnya. Hati dan pikirannya tidak dikhawatirkan, tidak disibukkan dengan banyak perkara, tetapi justru ia dapat duduk dekat di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, kita tidak dapat lagi duduk dekat di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan ketika hati dan pikiran kita telah disibukkan oleh banyak perkara. Hati dan pikiran kita terlalu sibuk oleh berbagai kekhawatiran hidup, berbagai keinginan diri kita masing-masing, dan tanpa kita sadari, kita telah jauh dari Tuhan. Kita mulai terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik,
dan kita mudah jatuh di dalam pilihan-pilihan hidup kita sendiri. Kita tidak dapat lagi memutuskan apa yang sebenarnya menjadi bagian terbaik di dalam hidup kita masing-masing, tetapi hidup kita justru malah terombang-ambing oleh keinginan yang menyibukkan dan yang memabukkan dan yang membuat kita semakin mudah lelah. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, sadarilah bagian terbaik dalam hidup kita ada di dalam Tuhan Yesus. Bagian terbaik di dalam hidup kita ada bersama Tuhan Yesus. Tegaslah dalam pilihan hidupmu dan jangan kamu disibukkan, dimabukkan oleh keinginan dan nafsumu sendiri. Karena semua ini akan menentukan masa depan kita. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan hanya untuk melayani kesibukan diri kita sendiri, hanya untuk melayani nafsu kita sendiri. Semoga renungan singkat ini dapat menyadarkan kita, apapun kesibukan kita sehari-hari, kita mau tetap menyediakan waktu untuk Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan di dalam setiap pilihan hidup yang kita pilih. Tetap semangat dan tetap setia. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.